Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, di hari yang ke-6 ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kita. Mari buka setiap hati kita pada sore hari ini. Buka hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja atas hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, bekerja di dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja atas hidup kami pada sore hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di sini, siap memberkati kami, siap memulihkan setiap hati kami Tuhan. Amin, haleluya, kami percaya Tuhan. Hadir Tuhan.
apapun yang terjadi pada malam hari ini, kami percaya Engkau menguatkan kami, Engkau menguatkan setiap kami Tuhan, Engkau menghibur setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami. Kehadiran-Mu di tempat ini. Glory, glory Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya ketika Engkau hadir, Engkau juga siap untuk memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan memenuhi setiap kerinduan kami Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya Yesus. Kami rindu selalu dalam hidup kami. Rindu
benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Jadikanku jamaahku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kudus
Engkau ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan. Sama katakan Yesus Tuhan. Ditinggikan atas segala. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala
kasih ya Roh. Saat ini kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam, duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Kasih Tuhan tetaplah mengalir dalam hidup kami. Hati kami bagi tanah yang kering, merindukan aliran sungai Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering, mari tetap mengalir dalam hidup kami Bapa.
kami datang Tuhan dengan apa adanya kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu mengalir menguatkan setiap kami. Kuasa-Mu mengalir menghibur setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi anak-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang anak-Mu ini sampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, jangan setengah tiang. Setengah tiang itu lambang kematian ya. Kalau saya katakan shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kalau luar biasa, coba jempolnya dua-dua boleh diangkat. Luar biasa, sungguh amat baik gitu ya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, sungguh amat baik. Kiranya apa yang kita katakan, apa yang kita imani itu yang akan kita alami dalam hidup kita. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai 16. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai 16. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Yes, puji Tuhan ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Judul renungan pada malam hari ini saya beri judul, bukan lagi hamba tetapi anak. Coba boleh katakan sebelahnya ya, katakan kamu anaknya siapa? Itu ya. Kamu anaknya siapa? Oke. Kamu anaknya siapa ya? Kita semua adalah anak-anaknya Allah ya. Firman sendiri yang mengatakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak kecil itu sering ngudang anaknya ya. Sering ngudang anaknya, atau kalau lagi emosi juga ya. Ih, kowe kok bagus sih, saya selalu bilang sama mereka, aduh gantengnya kamu tuh anaknya sopo sih. Ya toh, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, kalau punya masih kecil biasanya seperti itu ya. Atau kalau lagi ngeselin ya, aduh kowe ki jan anake sopo, turun sopo jane, begitu ya. Seperti itu. Begitu juga bayangkan, kalau kita ini dilihat sama orang-orang di sekitar kita, hidup kita ini dilihat orang di sekitar kita sebagai anak Tuhan yang kayak si A, orangnya sabar ya, orangnya tidak pelit, ke gereja rajin, ya ampun anak Tuhan sekali. Atau orang lain melihat kita sebagai anak Tuhan bendino nang gereja kok galake ora umum, misalnya begitu ya. Kok pelite ra umum ya toh, tukang gibah meneh, misalnya seperti itu ya. Nah, kita mau lihat di ayatnya yang ke-14. Kita bahas satu persatu ayatnya. Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita ini anak siapa? Anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah, bukan oleh mood, bukan oleh perasaan. Ya,
Jadi kalau perasaanku, moodku lagi baik, aku pengen nang gereja, ya. Kalau moodku lagi baik, aku pengen berdoa. Bukan seperti itu. Tapi hidup kita ini adalah anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, sekarang ini zamannya sudah canggih Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita mau pergi ke suatu kota, ke suatu tempat, nyamperin temen, kita lihat yang namanya Google Maps, ya. Yang punya HP pasti ada aplikasi Google Maps, ya. Nah, canggih sekali. Tidak ada sekarang istilah, aku kurang ngerti nggone, ya. Aku tidak tahu tempatnya. Tidak ada istilah seperti itu. Karena ketika kita ketik nama suatu tempat di Google Maps itu sudah ada rutenya, ya. Mau naik mobil, mau naik motor, mau jalan, semuanya sudah ada rutenya. Google Map itu masih bisa nyasar. Siapa yang sudah pernah disasarkan Google Maps? Ya, saya juga pernah begitu, ya. Yang penting kalau mau ke rumah pacar, kalau lihat Google Map jangan sampai nyasar ke rumah mantan, ya. Nah, kita ini juga punya Google Maps, malah lebih canggih, ya. Kalau Google Maps bisa kesasar, kalau ini tidak bisa kesasar. Namanya Holy Spirit Maps. Apa? Holy Spirit Maps, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah nyasar ke kita, ya. Dia selalu memimpin hidup kita. Nah, caranya bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita membangun sebuah hubungan. Cara yang paling gampang untuk membangun sebuah hubungan adalah berdoa. Berdoa, pujian, dan penyembahan. Hal yang paling simpel, kalau kita bangun tidur, kita berdoa. Kita sapa Roh Kudus. Siapa yang sudah mempraktekkan di rumah, tiap bangun tidur pasti berdoa? Pasti ya, semuanya ya, puji Tuhan ya. Nah, kalau Roh Kudus itu setiap pagi kita sapa, ya. Kita apalagi kalau kita menyediakan waktu doa, misalnya satu hari kita harus punya waktu doa 1 jam, itu lebih bagus. Hubungan kita akan lebih dekat. Nah, misalnya kalau kita baru kenalan sama teman, ya, kita punya teman baru. Itu kan rasanya mau ngobrol kaku, betul enggak? Kita mau tanya, aduh, engko nek aku tanya ini darani kepo. Engko aku tanya ini wah rapenak nanti tersinggung, misalnya seperti itu. Karena kita tidak dekat, kita belum dekat, masih teman baru. Kalau suatu saat kita semakin ngobrol, sering sekali bertemu, sering sekali menghabiskan waktu bersama, akhirnya kita nanti menjadi bestie, betul? Kalau punya sahabat itu kan kita ngobrol 1 hari aja rasanya cuman 1 jam, rak kroso ya, kita sudah ngobrol berapa jam, ternyata sudah lama, misalnya begitu. Itu juga dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak punya hubungan yang erat, yang akrab, yang dekat dengan Roh Kudus, kita doa 5 menit rasane suwi, rasane geringgingen lihat jam, ya ampun kayak 5 menit ngomong apa meneh iki, betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat, akrab dengan Roh Kudus, kita pujian, kita penyembahan, kita berdoa, meskipun lama itu rasanya sebentar, karena kita punya yang namanya hubungan yang dekat. Ya. Siapa yang mau punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus? Mulai hidup kita dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dan satu lagi, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, ada Roh Kudus dalam hidup kita, hati kita itu jauh lebih tenang. Amin. Hati kita itu jauh lebih kalem. Hati kita jauh lebih damai sejahtera. Seberisik apapun dunia, seberisik apapun pikiran kita, sedar-derdor apapun hari-harimu, kalau kita punya Roh Kudus, hidup kita akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih damai. Saya mau bersaksi waktu bapak saya dipanggil Tuhan itu kan tiba-tiba ya. Secara manusia enggak siap. Tapi puji Tuhan sampai hari ini atau pada waktu setelah bapak saya dimakamkan,
itu saya hatinya ikhlas, ya. Saya hatinya ikhlas karena bapak saya dipanggil dengan cara yang baik sekali, tanpa sakit, tanpa opnam apapun, tiba-tiba meskipun kaget, tapi Tuhan memanggilnya dengan cara yang sangat baik. Setelah saya ingat lagi, saya masih ingat itu tanggal berapa ya, tanggal 15 kalau nggak salah. Saya itu kan pelayanan ya, saya pelayanan WL, saya masih ingat. Kemudian 1 minggu setelah pelayanan WL itu, saya biasa doa tengah malam Bapak Ibu. Jadi kalau saya doa jam segini itu nggak bisa, karena Mika pasti akan, mami nopo tuh, mami kan gitu ya. Jadi saya selalu doa tengah malam jam 1, jam 2 tanpa alarm. Pokoknya kalau saya pengen ngobrol sama Tuhan, Tuhan bangunkan saya selalu begitu. Jadi jam 1, jam 2 saya bangun. Nah, biasanya kalau saya bangun itu langsung ya wes penting tangi, berdoa, pujian, penyembahan setengah jam udah selesai biasanya gitu. Nah 1 minggu sebelum bapak saya meninggal itu, saya tuh tiap bangun saya harus cuci muka. Jadi seperti orang Islam kalau mau sholat tahajud itu loh, cuci muka, saya siapkan. Pokoknya saya harus datang kepada Tuhan tuh siap gitu loh, dengan siap cuci muka dan segala macamnya. Kemudian saya datang kepada Tuhan dan tenanan gitu loh, serius, sampai saya bilang kok tumben sekali ya, maksudnya roh saya tuh mengajak saya untuk berdoa, untuk penyembahan, kok tenanan banget. Saya cuman batin mau dapat berkat apa saya ini gitu ya. Ternyata Tuhan menyiapkan hati saya untuk kehilangan, ya. Tuhan menyiapkan hati saya untuk kehilangan bapak saya. Tapi hati saya pada waktu tiba-tiba dikabari, oh bapakmu masuk rumah sakit, setengah jam kemudian bapakmu sudah meninggal, itu nangis, iya nangis, tapi hati saya tuh lebih siap, lebih kayaknya ikhlas, lebih tenang, udah nggak tawar-tawaran sama Tuhan, udah nggak, lah ngapa tuh Tuhan kok manggil bapakku, sudah saya tidak tanya lagi sama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ini yang menata hati saya. Kalau secara manusia saya tidak tahu seperti apa kalau kehilangan secara tiba-tiba. Tapi 1 minggu itu Roh Kudus sedang menata hati saya, untuk hati saya lebih damai, untuk hati saya lebih ikhlas, untuk hati saya lebih menerima. Itulah dahsyatnya Roh Kudus. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Coba saya bacakan ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Coba kita ucapkan dengan ucapan profetik. Kata kamunya, sebab saya, ganti dengan saya ya. Bisa ya, amin ya, amin. 3, 2, 1. Sebab saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat saya menjadi takut lagi, tetapi saya telah menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Oleh roh itu saya berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi kita ini tidak menerima roh perbudakan. Kita ini anak, bukan pembantu, ya. Tidak mungkin ada seorang anak yang perlakuannya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Mau makan nasi ndak ada izin, ya. Mau mandi ndak ada izin, ya toh. Itu tidak mungkin, ya. Kalau kita sebagai anak, apa yang ada di rumah itu juga menjadi milik kita. Amin. Amin. Begitu juga kita ini di konsep yang pertama, kita ini adalah anaknya Allah, ya. Jadi kita ini adalah milik siapa? Milik Allah, milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi, aduh, aku tidak layak, ya. Aduh, hidupku kacau. Aduh, aku tidak akan bisa dipakai Tuhan karena dosaku terlalu banyak. Itu adalah tipu muslihat iblis, ya. Ingat, kita ini anaknya Allah. Segala karakter kita, sifat kita,
itu adalah seperti siapa? Seperti Allah. Ya, jangan sampai mindset kita itu kita masih mengingat dosa kita yang lama, mengingat lagi kalau kita tidak layak. Tidak ada orang yang layak, ya. Tidak ada orang yang suci, 100% suci, sempurna, itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalau semua orang sempurna, suci, bahkan bisa melakukan semua hukum Taurat yang jangan mencuri, jangan membunuh dan lain sebagainya, Tuhan Yesus tidak akan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Tidak ada karya Tuhan yang luar biasa itu. Setiap kita ini adalah anak Allah, bukan pembantu. Jadi tidak ada lagi takut, tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi rasa oh saya tidak layak dan lain sebagainya. Karena kita adalah anak. Kemudian nah, lagi senakal-nakalnya anak, orang tua itu tetap sayang. Betul? Betul. Senakal-nakalnya anak, kalau dipanggil, orang tuanya dipanggil ke sekolah karena anaknya nakal, misalnya melakukan keributan di sekolah, bapak ibu datang enggak? Atau anaknya langsung dicoret dari kakak? Datang kan, pasti kan, karena kita sayang, karena kita mengasihi. Begitu juga dengan Tuhan. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun dosa masa lalumu, Tuhan itu tetap sayang, Tuhan itu tetap mengasihi. Roh Kudus tetap memberikan notifikasi kalau kita salah langkah. Anakku, kamu salah langkah loh, ya. Anakku, itu enggak baik loh. Roh Kudus tetap memberikan peringatan, tetap mengingatkan dalam hati kita. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, sama, Roh Kudus juga mengingatkan, Roh Allah juga mengingatkan. Ayo balik lagi sama Tuhan, ayo mendekat lagi sama Tuhan, ayo mendekat lagi sama saya. Begitu. Ayatnya yang ke-16 sekarang, yang terakhir saya akan bacakan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi hidup kita itu adalah kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersaksi itu tidak hanya di KKA, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu menolongku, oh Tuhan melakukan mujizat. Tidak hanya itu, tapi hidup kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam masyarakat kita dikenal, oh si A, orangnya sangat peduli dengan masyarakat misalnya. Oh ki rajin kerja bakti, mesti datang. Berarti hidup kita ini menjadi kesaksian, menjadi berkat. Di dalam dunia pekerjaan sama. Roh Kudus memampukan kita, hidup kita ini menjadi saksi. Oh itu ya si B, yang kalau datang masuk kantor jam 8, dia datangnya setengah 8, ya lebih pagi. Oh itu yang rajin anaknya, ya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Jadi dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kalau saya sebagai guru, ya Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sebagai karyawan dan lain sebagainya, atau pemilik usaha dan lain sebagainya, atau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu profesi loh Bapak Ibu Saudara. Jangan merendahkan ibu rumah tangga. Justru ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi dokter bisa, ya toh. Kalau anaknya sakit, ibu pasti yang pertama melakukan tindakan, ya toh, tahu obatnya itu biasanya ibu-ibu. Jadi guru ngajari anaknya belajar, meskipun nak emosi ya jadi monster kadang, ya toh. Kalau anaknya susah dibilangi, ya. Menjadi apa lagi Bapak Ibu Saudara? Apa Bu? Ya jangan babu. Tukang masak ya, jadi koki ya. Bapak, ibu-ibu tuh kalau di rumah setiap hari jadi koki loh, luar biasa loh. Tidak sekolah koki sudah jadi koki, ya toh. Jadi tukang laundry, betul Bapak Ibu? Ibu-ibu,
Bapak bukan ibu rumah tangga ya. Ibu-ibu betul? Itu pekerjaan yang mulia ya. Jadi apapun profesi kita harus menjadi berkat buat orang lain. Orang lain melihat ada anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah gitu. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya kita ini adalah anak siapa tadi? Anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah, bukan oleh perasaan. Ya. Jadi kita harus punya hubungan yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Kita layak untuk memanggil Bapa sebagai ya Aba ya Bapa. Memanggil Tuhan dengan sebutan spesial, yaitu ya Aba ya Bapa. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan malam hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Om Kris. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian, sungguh besar setiamu. Ku percaya janjimu ajaib. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang berjanji memberikan Roh Kudusnya yang akan memimpin kita, sehingga kita dimampukan seperti tadi memanggil Allah kita Bapa. Kalau bukan dari Roh Kudus, maka itu tidak mungkin. Tapi biarlah janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
praktekkan karunia-karunia roh. Adakah di antara saudara yang punya pergumulan? Angkat tanganmu. Ada? Saudara datang dengan sakit? Angkat tanganmu. Saya ada sedang sakit, jadi saya mengangkat tangan. Ada yang sakit? Yang lain? Ada? Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara punya masalah dengan keuangan, boleh angkat tanganmu. Nanti saya minta saudara-saudara yang lain akan berdoa. Tunggu angkat tangan atas saudara-saudaramu yang sedang bergumul. Ya, beberapa bagian belakang ada yang angkat tangan. Ya, haleluya. Mari silakan. Bukan hanya BPG saja yang mendoakan, tapi setiap saudara yang merasa dipanggil, yang merasa saya percaya bahwa saya berdoa, maka saudara-saudara saya akan disembuhkan. Saya percaya waktu saya berdoa, maka Tuhan akan menolong, menjamah. Mari silakan bergerak dari tempat saudara. Haleluya, haleluya. Ku percaya janjimu aja. Ku percaya janjimu aja. Silakan, silakan. Sudah bisa datang pada saya. Janjimu
Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik dan bekerja pada malam hari ini. Engkau Allah yang sungguh memberikan kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Haleluya Tuhan. memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah saudara sekalian dengan membawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita, membawa kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus yang rela bagi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran, menjadi Bapa bagi kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita. Maranatha, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaannya untuk terus berdoa. Nanti sekalian ya Pak